Haleluya. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat tahun baru minggu kedua. Haleluya. Puji Tuhan karena minggu hari bulan itu hari Minggu kan, jadi kita mulai betul-betul pada hari pertama ibadah dengan firman Tuhan. Dan kita tahu seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu lepas, firman Tuhan adalah menjanjikan kepada kita. Tuhan berjanji ya, kalau kita yang berjanji belum tentu lagi ya janji terang bulan. Tapi ada pepatah Melayu mengatakan bahwa binatang dipegang dengan tali, mengikatkan. Tidak tahu itu tali leher kah, tali yang gading kalau kerbau kan ataupun lembu. Tetapi dia bilang tuh manusia dipegang pada janjinya. Tapi kadang-kadang kita kecewa dengan manusia. Kadang-kadang kita janji kita sendiri kan kalau menunaikan janji diri kita sendiri. Sebagai contoh azam tahun lepas kan janji begini tapi tidak capai juga. Tapi janji firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan telah berjanji dan Tuhan beritahu bahwa sekali kalau nampak itu rainbow kan itu pelangi Tuhan mengingatkan janji dia. Tuhan ingatkan janji dan janji yang paling luar biasa dia berkaitan dengan pelangi ini, berkaitan dengan apa yang berlaku dengan pada Nabi Nuh adalah Tuhan mengatakan aku tidak menghukum lagi dunia ini. Haleluya, tidak menghukum lagi dunia ini. Kan? Dan saya percaya itu bercukup pada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan memberi kita janji. Dan janji dia dikatakan sini dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 12 kita baca pada minggu lepas. Tuhan mengatakan aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dia bilang. Dan saya percaya itu merujuk pada orang Israel. Dan sekarang bagi kita yang percaya pada Yesus Kristus, Tuhan mengatakan aku tahu. Tuhan tahu, dia ada dalam pikiran dia rancangan apa yang ada pada dia tentang kita. Amen. Dan dia katakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan kecelakaan. Kalau kamu orang tidak paham itu celaka, silakan. Atau yang berbentuk orang bilang tulah dan sebagainya, kutuk dan sebagainya, kerugian dan sebagainya. Atau mengatakan rancangan damai sejahtera. Maksudnya ini damai sejahtera ini, kalau kita lihat damai sejahtera dia mesti melibatkan emosi ataupun well-being, perasaan kita, sukacita, damai sejahtera. Dan sinonim dunia ialah sukacita dengan keberuntungan, sukacita dengan hal-hal yang baik. Kan? Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita walaupun apapun keadaan kita tetap sukacita. Kan? Tapi bukan hanya sukacita, dia katakan, tapi rancangan yang lebih luar biasa dan sejahtera. Tadi dia katakan memberi pada kamu masa depan penuh harapan. Kan? Jadi itu yang luar biasa. Memberikan padamu masa depan penuh harapan. Damai sejahtera satu, yang kedua masa depan penuh harapan. Dan Tuhan berikutnya 12 dia katakan kalau kamu menanyakan aku akan memberikan kamu untuk menemukan aku. Dan seterusnya teman-teman mengatakan jika kamu berdoa dengan segala hati, aku akan datang dan mendengar kamu, akan mendengar doa kamu dan sebagainya. Ini janji Bapa kepada orang Israel dan kepada kita semua bahwa kita memiliki masa depan. Tahun 2003 adalah satu lagi tahun yang sepanjang lebih kurang 359 hari lagi, setelah berapa hari kan, 9 hari kan, 8 hari, 9 hari ke depan ini adalah masa depan kita. Dan setiap hari kita pada tahun 2023 ini Tuhan sudah tahu apa yang dia mau bagi dengan kita. Nah, firman Tuhan mengatakan jika kamu sanggup menanya dan juga berdoa, bertanya kepada Tuhan, berbicara tentang meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksakan ini kepada Anda dan saya. Tapi Tuhan rindu supaya kita menikmati apa yang kita miliki ini. Kalau kita berpikir sedemikian rupa sama seperti cara berpikir dunia sana, kita akan mendapat seperti apa yang dunia perolehi, yaitu sebab dan akibat. Kalau kamu buat begini, kamu akan dapat begitu dan sebagainya. Itu adalah hukum dunia ini. Jika kamu tidak sempurna, kamu akan menuai kegagalan. Jika kamu melakukan kejahatan, kamu akan menuai pembalasan dan sebagainya, hukum karma dan sebagainya. Tapi Tuhan memberitahu pada kita pada hari ini, dia katakan, saya mau tahu apa yang rancangan saya pada kamu. Masa depan 357 hari lebih kurang lagi yang kita ada dalam tahun 2023 ini. Teman-teman mengatakan masa depan penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Dan selalunya orang akan
Stop. Bilang, penetua, nanti dulu. Bagaimana kau sangat yakin yang kita boleh dapat semua ini? Bukankah itu bergantung kepada performance kita ataupun kita punya usaha? Lebih-lebih lagi tentang hal berbuat kebaikan ataupun hidup benar dan sebagainya. Kan? Karena hanya orang benar saja yang diberkati, betul. Nah, tapi kita belajar pada minggu lepas juga bahwa kebenaran yang kita miliki bukanlah sesuatu yang kita usahakan, tapi sesuatu yang kita terima sebagai anugerah. Karena Tuhan mengatakan dia memberi jaminan kepada kita, dia memberikan kita damai sejahtera dan masa depan penuh pengharapan karena apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib untuk Anda dan saya. Ini adalah untuk mereka yang sudah menerima Yesus, percaya pada Yesus. Kita memiliki dan mempunyai pengharapan ini. Karena firman Tuhan mengatakan dalam perjanjian baru melalui Paulus, firman Tuhan mengatakan orang benar hidup oleh iman. Maksudnya percaya. Percaya apa yang Tuhan katakan tentang kita, bahwa kita mempunyai masa depan penuh pengharapan karena Yesus Kristus, berdasarkan percaya. Jadi saya mengajak jemaat Tuhan untuk memulihkan tahun 2023 ini, dan saya mau sedikit lagi tambah untuk meyakinkan kita. Saya percaya perkataan meyakinkan ini kan orang bilang, wah berusaha betul sih penonton mau kasih yakin kita. Kamu tahu kan Tuhan Bapa di surga saya sebenarnya dan setiap saat, setiap waktu berusaha untuk meyakinkan kita, kan, memujuk kita untuk percaya dan bergantung berharap pada Dia. Dia seakan seperti ibu ayam kan, atau ibu ayam buka dia mau tuh anak-anak masuk berharap pada Dia, dependen sama Dia daripada ancaman di luar sana termasuk helang, ular dan sebagainya. Kan? Dia dengar juga cerita kan, satu peristiwa kebakaran ini mungkin satu ilustrasi tapi macam menggambarkan tentang kasih Tuhan luar biasa. Kebakaran suatu kawasan mungkin derban ataupun mungkin rumah, akhirnya rumah itu sudah habis terbakar. Ada satu tempat situ ada ibu ayam, di belakang sudah terbakar habis semua, mati sudah itu ibu ayam, tapi itu anak di bawah dia hidup semua. Jadi satu yang macam sedih juga lah, tapi itu mengabarkan bagaimana Tuhan mau kita menerima janji Dia ini. Amin. Menerima janji ini maksudnya menerima apa yang Tuhan sudah janjikan pada Anda dan saya melalui firman-Nya. Dan satu hal yang sangat saya percaya pada minggu lepas yang sudah kita belajar ialah Tuhan sangat sayang dengan kita. Dan pada pagi hari ini karena Tuhan sangat sayang dengan kita dan Dia mau membayar harga bagi kita, kan? Dan kita tahu bahwa Kekristenan adalah bukan berbicara tentang saya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi saya. Tapi pada pagi hari ini saya mau lebih dalam sedikit lagi tentang kita bersama-sama melihat firman Tuhan bahwa Tuhan sangat sayang dengan Anda dan saya. Amin. Boleh kan bersama dengan saya? Oke. Kalau kita lihat dalam Yesaya 42 ayat 3. Nah, saya tidak tahu sama ada kita ini mengalami cabaran di awal tahun ini atau tidak. Tapi mungkin juga ada orang yang menjangka ada cabaran di tahun 2003 ini. Memang kita tidak dinafikan, cabaran itu memang ada. Kan? Mengapa kita kena hidup dengan iman? Maksudnya percaya melampaui daripada apa yang kita lihat. Kita lihat, malah kita dengar, kita pelajari, kita terima input daripada luar sana, dari media sosial, dari berita-berita yang boleh dipercayai, sahih dan sebagainya, ataupun kita mengalami sendiri keadaan dunia yang bukan semakin baik, kan semakin rusak. Oke, hampir semua menjadi tidak pasti. Dari segi kedudukan kita, dari segi ekonomi, dari segi kesehatan kita, dari segi politik, kan negeri apapun mengalami krisis semasa sekarang ini. Tidak ada lagi yang boleh bilang, oh kalau sudah menang pilihan raya boleh memerintah 5 tahun dalam satu penggal ini tidak masalah sudah. Nah nanti pilihan raya baru tidak boleh berlaku pada waktu dalam penggal kita panggil penggalan, boleh bertukar kerajaan dan sebagainya. Tidak ada yang kepastian. Maksudnya apa yang diputuskan dalam pilihan raya tidak dapat menentukan siapakah kerajaan yang akan ditubuhkan dalam masa 3-4 tahun yang akan datang. Tidak ada yang pasti. Kan itu yang kita nampak sekeliling. Itu orang bilang direalistik, kan realistik, keadaan realistik sekarang. Keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, yang berlaku di China itu memang betul. Oke, adakah kita akan mengalami semula tahun 2023 ini seperti tahun 2020? Kita tertanya-tanya. Jikalau berlaku, bagaimana kita menghadapinya? Mungkin kita sudah ada pengalaman, tapi kita tahu betapa sukarnya kita melalui waktu-waktu itu kan. Saudara pada hari ini Tuhan mengatakan hidup oleh iman. Iman apa? Percaya kepada
Tuhan yang mengasihi Anda. Nah, satu keadaan situasi yang berlaku di dalam Yesaya pasal 42 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan begini, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dan Tuhan tidak akan patahkan bulu yang sudah terkulai. Nah, saya mau paham bahwa bulu sini bukan bermaksud bulu yang ada di Sabah, di Katulistiwa ini, yang berada di Timur Tengah, terutama di Sungai Yordan atau Sungai Jordan. Dia punya bulu ini halus, dia macam lebih kurang macam itu apa orang bilang itu dia lebih rapuh daripada bulu. No. Kamu tahu kan dia kalau macam di tepi sungai kita ini ada yang sekolah asal dia punya batang, ada lubang di tengah-tengah macam itu apa? Itu pokok bukan bulu juga, dia lembut. Tapi kalau dia boleh jadi juga, boleh jadi straw juga. Kan termasuk jenis-jenis yang rumput-rumput yang macam papyrus dan sebagainya. Tapi ini adalah jenis bulu. Kan kalau ada gambar bagus kan saya tunjukkan. Tapi apa yang saya mau beritahu sini ialah jangan kita pikir bulu seperti yang ada di tempat kita. Oke? Jadi bulu yang ada terdapat di Timur Tengah ini adalah ada berbagai fungsi, antara lain juga menjadi seruling dan sebagainya. Seruling. Jadi kalau seruling itu bicara tentang menyanyikan lagu sinonim dengan sukacita, gembira, pesta dan sebagainya. Tapi dia kalau bilang bulu itu patah, maksudnya tidak ada nyanyian lagi dalam hati kita. Maksudnya kita mengalami keadaan yang sedih, karena mungkin putus harapan, mungkin tidak melihat bahwa kita memiliki masa depan lagi, kan? Kita dikecewakan, kan? Kita gagal, kita mengalami hambatan dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan bulu yang seperti tidak akan dipatahkannya, malah sumbu sih maksudnya itu. Ini kita pahami orang Sabah Sarawak yang tidak masalah. Tempat lain mungkin sakit, tapi dia punya lampu ayam yang dibuat dari Israel, kita akan lihat dia punya bekas itu, dan ada kain ataupun itu sumbu itu kan, itu kain dicelup dengan minyak. Nah, kalau kita sini guna minyak gas kan. Kalau yang sekarang masih lagi di toko Cina itu dalam guna minyak masak. Bukan minyak masak lah. Dia minyak khas lah, dia ada ngeluarin wangi dan sebagainya. Tapi kalau di Timur Tengah mungkin guna minyak zaitun, mungkin juga lemak binatang dan sebagainya. Jadi sumbu yang sebut pedang, maksudnya itu kainnya itu sudah mulai habis lah, sudah habis terbakaran, tidak akan dipadamkannya. Ini berbicara tentang kasih Tuhan, berbicara tentang isi hati Tuhan kepada kita semua, terutama kepada mereka yang mengalami situasi seperti ini. Mungkin kamu katakan, nah Tuhan, saya tidak mengalami semua ini, tidak mengalami, saya tidak patah hati, saya tidak ada, saya bukan seperti sumbu yang pudar. Ini bulu yang sudah mau terkulai, sudah tidak. Tapi saya beritahu kepada saudaraku bahwa kita manusia, kita adalah siapa tahu hewan tidak boleh juga kan cakap, tapi secara biologi lah hewan kan. Kalau saya bilang binatang nanti bisa kasar pula. Kita ini sangat-sangat terdedah. Kita sangat-sangat terdedah. Cuma kita sedang merasa bahwa kita ini kuat. Tapi kita sedang terdedah dengan segala bahaya dalam dunia sekarang ini. Di mata Tuhan sebenarnya kita semua adalah bulu yang terkulai. Tidak ada yang bilang yang wah luar biasa sepanjang waktu. Tidak. Kan? Apalagi nyala lampu. Kan? Kita ini saya buat satu bidanan atau pembidanan ini satu kesamaan seperti umur kita. Betul kan? Kalau itu pilasut kan, baru kena buat kan, tarak lampu dia minyak banyak kan. Tapi lama-kelamaan dia semakin pudar. Itu bicara tentang apa? Oh, faktor usia. Orang bilang kan, semua begitu. Saudaraku, pada hari ini, mungkin kita katakan tahun 2023 ini tahun baru luar biasa. Ada orang pikir bahwa tahun 2023 ini menambah ilmu, menambah umur dia saja. Kan kalau beli tahun 2000, tahun 70 saya dah, masih muda, teruskan 70-an. Siapa 70-an sini? Kan? Tetap tahun 80-an, saya punya zaman itu, remaja saya. Kan kalau beli jangan berubah 80-an saja. Tapi Tuhan mengatakan sini memberi semangat kepada kita, Anda dan saya, bahwa sungguh yang semakin pudar ini
Kalau itu kamu katakan saya itu sudah tua, saya semakin berumur, rambut makin putih dan sebagainya, Tuhan tidak biarkan. Amin. Luar biasa. Oh, jadi firman Tuhan itu orang tua-tua saya ini dia bilang ini anak-anak muda. Tidak. Kita mengalami dari masa ke masa, sungguh kita pudar di depan Tuhan. Amin. Di depan Tuhan, sebenarnya di depan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kita tidak mampu, tidak kuat dan sebagainya. Sebenarnya itulah sebuah alasan yang paling kokoh kenapa Tuhan Yesus datang. Di dalam Mazmur 14, maaf saya 147 ayat 3 dan 4, mari kita baca ini. Firman Tuhan mengatakan begini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan dia katakan membalut luka-luka mereka. Dan ayat yang berikutnya, kita lihat ayat yang kelima, ayat keempat. Kalau kita lihat bersama-sama dengan saya dalam Mazmur 143 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dia katakan dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayat yang berikutnya dia katakan ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Apa maksudnya ini? Maksudnya Tuhan tahu setiap Anda pribadi. Setiap Anda. Kalau kita lihat bintang di langit, kita tidak boleh kira. Banyak bintang. Sekarang ini ahli saintis pun baru menambahkan beberapa bintang. Dan ternyata mereka silap dalam beberapa keadaan. Mereka mengatakan ini bintang E, tapi sebenarnya dalam bintang E itu ada ratusan bintang lagi. Cuma bintang itu bersatu dia punya cahaya jadi satu. Tapi dalam bintang itu sebenarnya ada banyak bintang lagi. Saudaraku, Tuhan tahu, dia menetapkan dan mengenal dan memanggil setiap bintang itu menurut namanya. Kalau nama-nama bintang Tuhan beri, apalagi Anda dan saya. Tuhan tahu setiap pribadi kita. Amin. Tahun 2003 ini dia bukan lihat secara umum. Oh, gereja Pesadi. Oh, gereja Anglikan, saya berkati. Oh, ini saya berkati gereja Anglikan. Saya berkati Pastor. Saya berkati SIB. Saya berkati gereja SIB. Jadi bisa dimenawa. Oh, oke. Tidak. Tuhan memberkati kita berdasarkan individu kita. Setiap satu kita. Tuhan perhatikan. Keperluan saya dengan keperluan kamu berbeda. Dan Tuhan tahu itu. Dan tahu apakah persis tepat yang perlu kamu perlukan pada waktu itu. Dalam konteks ini firman Tuhan mengatakan patah hati. Orang bilang patah semangat. Apalagi hilang arah. Apalagi sesat. Apalagi dalam keadaan kebingungan. Semua ini merujuk kepada perkataan ataupun konsep patah hati. Saudara, dalam Lukas pasal 18 ayat 19 kita tahu inilah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Untuk mereka yang patah hati. Firman Tuhan dalam pasal 4 Lukas 18 19 firman Tuhan mengatakan roh Tuhan ada padaku. Masih ingat peristiwa ini? Mel Gibson dia berjaya kasih gambarkan tentang bukan Mel Gibson ini, bukan Mel Gibson dia tuh semula disalibkan ketika Yesus mau disalibkan. Ini film Kristus Jesus Only Came to Save for Christ. Yesus dipanggil untuk ke depan untuk membacakan petikan dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama Taurat, dan dia buka, tidak kebetulan dia buka ayat firman Tuhan ini yang merujuk kepada perkataan yang disebut nubuatan oleh Yesaya. Dan dia katakan begini, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian dia tutup. Dan dia katakan bahwa pada hari ini ayat firman Tuhan ini digenapi. Nah, waktu itu orang Israel di dalam sinagog itu terus riuh. Karena dia bilang, mana boleh? Yang boleh menggenapi itu hanya Mesias ataupun juru selamat. Siapa kamu? Dia bilang. Jadi mereka coba mau membawa Yesus dan menolak dia di tebing, tapi karena waktunya Tuhan belum sampai, dia pergi lalu. Di depan mereka tanpa mereka sadar. Seperti Tuhan tutup mata mereka, tidak nampak Yesus lalu pergi dari tempat ini. Tapi inilah firman Tuhan dia sampaikan. Dan sebenarnya jika dalam terjemahan Greek sama lebih dekat dengan terjemahan
King James Version itu berbicara tentang orang-orang yang broken hearted. Mari kita lihat itu dalam terjemahan ini yang literal translation. Saya ambil bukan King James Version. Dia katakan begini. Yang literal translation. Yang ini sebenarnya seorang pakar bahasa Greek, oke? Dan dia menerjemahkan Alkitab secara literal, secara terjemahan terus, bukan berdasarkan kiasan. Beliau bersama dengan saya, tapi suka ya firman Tuhan yang dia guna. Dia katakan begini, the Spirit of the Lord opened me because He did anoint me to proclaim good news to the poor. Dia bilang, sent to heal. Dia bilang kalau sini menyembuhkan pembebasan kepada orang-orang tawanan kan, ataupun dia bilang katanya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tapi dalam ayat itu sebenarnya ada satu lagi ayat yang tidak disebut dalam terjemahan baru, yaitu dia katakan begini, send me to heal the broken heart. Dia bilang, the broken hearted. Saya diutus untuk menyembuhkan orang yang patah hati. Kalau kamu ada terjemahan King James boleh lihat juga, dia merujuk kepada kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia itu hanya dia katakan sini orang miskin, menyampaikan kabar baik pada orang miskin, memberitakan pembebasan orang tawanan, penglihatan orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dia bilang. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris dia katakan sini berita gembira kepada orang miskin, menyembuhkan orang yang patah hati, mengisytiharkan pembebasan kepada orang yang tertawanan, memberikan orang buta melihat. Jadi ada satu lagi yang tidak dinyatakan dalam terjemahan baru, yaitu to heal those who broken hearted, yaitu menyembuhkan hati yang. Nah tua, mau tanya, kenapa suatu tentang hati? Kenapa di bagian hati? Ada banyak masalah lain kan? Bukan sakit hati saja, tapi juga sakit gout. Katakanlah, ini saya cakap ya, palis-palis dalam nama Yesus. Haleluya. Palis-palis ini kita lihat juga jauhlah kiranya kan. Dalam bahasa Cina, coy, dia bilang. Maksudnya dijauhkanlah kiranya segala yang jahat-jahat. Saya sebutlah, mungkin sakit-sakit yang itu semua. Karena patah hati, karena firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu, betul kan? Jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan. Amin, bersama dengan saya. Karena dari situlah terpancarnya kehidupan. Karena di hati kita inilah yang mempengaruhi kita punya air muka. Walaupun kamu boleh menipu dari sakit hati, tapi kamu kasih gembiraan. Macam Ayub, dia katakan walaupun ada kegembiraan, ada ketawa ria, tapi di dalam itu ada sakit hati. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu bahwa dalam laughter ada sorrow. Ini berlaku. Kalau kita lihat dalam dunia sekarang, apa yang berlaku dalam dunia entertainment ataupun dunia hiburan, mereka coba menutup, kan? Coba orang lupa tentang masalah yang sedang kita hadapi. Kan? Saya kadang-kadang saya bukan istilah terkilan ataupun yang orang bilang macam ada pikiran komen lah kan, yang bertanya bila berita-berita kalau sebenarnya PKP masih ingat kan, masih PKP ya, itu berita bukan berita, itu stasiun radio beri bersama dengan saya. Dulu punya cakap positif semua kan, tapi sebenarnya bagus juga kan berpikir positif seperti itu. Tetapi sebenarnya mereka coba menutup apa yang berlaku di dalam hati. Dan Tuhan datang untuk mau menyembuhkan ini, supaya tahun 2023 menjadi satu hal lagi tahun bagi kita yang kita betul hidup. Amin. Alive, kita hidup betul-betul. Kita mengalami kehidupan dengan penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Yaitu dia katakan, send me to heal the broken heart, to proclaim to captives deliverance, and to blind receiving of sight, to send away the bruised with deliverance, proclaim the acceptable year of the Lord. Acceptable year maksudnya hari anugerah. Kalau dalam bahasa Melayu dipanggil tahun rahmat. Jadi kita sedang berada dalam tahun rahmat. Tuhan mau memberikan kepada kita anugerah. Kita memberi Tuhan kepada kita satu masa yang kita diterima oleh Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kita percaya pada Yesus Kristus. Nah, saya mau kita lihat ini karena Tuhan melihat hati. Ada satu peristiwa dalam kitab yang kita belajar bersama-sama, boleh bersama dengan saya, yang Tuhan melihat hati. Dan
Tuhan urus bagian hati ini. Dan betapa pentingnya bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan begini, yaitu dalam ini kisah yang berlaku dalam Lukas pasal 7, yaitu tentang seorang wanita yang tiba-tiba masuk di rumah seorang orang Farisi yang bernama Simeon. Masih ingat lagi? Dia masuk tanpa diundang. Dia masuk sedang mereka makan. Dia masuk, kemudian dia menangis, dia pecahkan buli-buli tualam dalam misalnya satu kantong di botol kaca minyak wangi. Dia pecahkan dan dia minyaki kaki Yesus sambil menangis. Dia basahi dengan rambut dia, dia basahi dengan mata dia lap kaki Yesus, kemudian dia minyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Kemudian si Simeon ini, yang tuan rumah yang menjemput Yesus untuk makan bersama dengan dia pada waktu itu, terus berpikir dalam hati dia. Dia bilang, kalau dia ini seorang betul-betul hamba Tuhan, dia bilang. Kalau dia betul-betul ini anak Tuhan, dia tahu nih siapa ini perempuan. Ini perempuan ini pelacur bayi, dia bilang. Jadi heran juga ini kan, kita pun heran macam mana Simeon tahu itu perempuan pelacur. Jadi macam ada something wrong juga lah. Pelacur, dia bilang. Kalau dia tahu ini perempuan ini pendosa, mana dia kasih biar dia punya kaki karena kasih lap begitu uang dia kasih dia buat begitu dengan dia lah, dia bilang. Terus Tuhan Yesus itu dalam hati si Simeon. Tuhan Yesus tengok Simeon, bilang, Simeon, saya ada satu cerita untuk kau. Terus Tuhan tahu apa yang ada pada hati Simeon dan dia cakap, Simeon, saya ada satu cerita untuk kamu. Ada dua orang bersalah berhutang kepada seseorang, dia bilang. Yang satu orang itu lebih kurang 10.000, yang satu lagi 100.000. Saya tidak ingat berapa dia jumlah, tapi dia lebih banyak lah. Kan? Dan dua-dua ini tidak dapat membayar hutang. Satu 10.000 saja, satu 1.000 lah, satu 10.000. Tapi dua-dua tidak dapat bayar hutang, dan dua-dua minta memohon kepada si pemiutang ini supaya mereka dimaafkan, diampuni, dihalalkan dalam hutang, ditutup. Jadi kedua-dua akhirnya itu yang pemiutang ini, oke lah, karena dia punya kemurahan hati dan oke lah, tidak payah bayar, dia bilang. Di antara dua ini, di manakah yang lebih sayang kepada si pemiutang ini? Yang dua ini pemiutang, pembagi hutang. Dia tanya, siapa yang paling sayang? Dia bilang. Jadi si Simeon ini, karena dia tahu tentang duit kan, cakap bahasa duit ini dia paham. Dia bilang, oh sudah pastilah orang yang dia punya hutang banyak itu, yang lebih banyak hutang dia dilangsaikan itu, diampuni itu yang lebih sayang kepada si tuan juga. Simeon gitu. Demikian juga wanita. Tadi saya masuk di rumah kau tidak bagi air pun untuk cuci kaki saya, gitu. Apalagi mau kasih bagi saya tuala dan kasih minyak kaki. Tapi perempuan ini dari tadi lagi dia sudah masuk, dia menangis-nangis, dia salah kaki saya, malah dia minyaki kaki saya dengan minyak wangi yang paling mahal ini. Dan dia beritahu, saya beritahu kamu dosa perempuan sudah diampuni. Kadang-kadang kita terpikir bahwa kita bilang, oh Tuhan, mungkin karena saya ini tidak berapa mengasihi Tuhan, karena sedikit dosa diampuni sedikit. Oh, jangan itu patutlah dia rajin di gereja karena betul lah dia dulu dia jahat bedanya. Tuhan ampuni dia. Saudaraku, tidak salah. Sebenarnya di depan mata Tuhan, kita semua salah besar di depan Tuhan. Salah besar saya katakan karena satu jauh hukuman yang sama bagi semua kita pendosa. Saya tidak mau sebut apa dosa yang kita buat, apapun dosa yang kita buat, satu jauh hukuman untuk kita, yaitu kematian. Tapi justru Tuhan Yesus yang mati untuk Anda dan saya. Tuhan sangat sayang dengan kita. Malah Tuhan mengampuni wanita ini. Belum lagi ada bilang Tuhan ampuni saya tiada. Belum lagi ada cakapan, belum lagi ada Tuhan sudah ampuni perempuan ini. Luar biasa. Kalau kita lihat ini, ada satu peristiwa lagi yang saya mau bawa kita untuk paham bagaimana sangat Tuhan sangat sayang dengan Anda dan saya. Bukan berdasarkan apa yang Anda miliki, tapi berdasarkan apa yang Yesus telah berikan pada Anda supaya Anda miliki. Amin. Masih ingat lagi dalam Yohanes pasal 4 peristiwa tentang apa? Kalau Yohanes pasal 4. Ini bisa kita. Siapa yang tahu? Apa yang signifikan sangat di Yohanes pasal 4? Yaitu seorang perempuan Samaria. Masih ingat lagi? Seorang perempuan Samaria. Tapi jikalau
kita lihat sebelum pasal 4, ialah pasal 3. Apakah signifikan pasal 3, Yohanes pasal 3? Berbicara tentang apa? Berbicara tentang seorang pribadi. Di sana kamu ingat, kalau umur orang 3:16 kamu ingat kan? Karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua hafal, anak semua hidup pun hafal. Mungkin lah, saya harap semua. Oke. Maksud berbicara pasal 3 ialah seorang pribadi bernama Nikodemus. Ada dua perbedaan yang berlaku di sini yang saya mau kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan sangat sayang dengan kita dan Tuhan sayang dengan kita dengan cara Tuhan, yaitu dengan kasih anugerahnya. Kamu lihat yang pertama, Nikodemus datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus kan? Dan dia datang pada waktu malam supaya orang lain tidak tahu. Supaya orang bilang ahli Farisi yang lain. Karena dia seorang ahli Farisi. Dia salah seorang tokoh agama waktu itu. Jadi dia tidak mau kelihatan nampak jelas terang kehidupan Yesus. Nanti bilang, oh si Nikodemus pun bersekongkol dengan Yesus. Mari kita kasih tunjuk dia jawatan sebagai guru agama begitu lebih kurang ucapnya. Jadi datang pada waktu malam. Tapi kamu tahu apa yang berlaku dengan perempuan Samaria? Bukan perempuan Samaria datang kepada Yesus, tapi Yesus yang datang kepada perempuan Samaria. Malah dia katakan dia perlu lalu Samaria. Nah, saya beritahu kamu, daripada Galilea ataupun daripada Nazaret, Galilea, Nazaret agak sedikit lagi teman Galilea, pergi ke Yerusalem. Mereka ada dua laluan yang bagus, laluan yang boleh digunakan. Yang satu ialah pantas, boleh cepat sampai, tapi melalui gurun Samaria. Dan sana banyak masalah. Karena antara lain ialah orang-orang Samaria sana bukan semua baik kepada orang-orang Yahudi. Mereka bermusuhan. Satu lagi jalan ialah melalui Sungai Yordan, turun dari Galilea, turun pergi sebelum sampai Laut Mati, baru naik ke Yerusalem. Itu laluan utama sekarang jalan raya ke Yerusalem lah. Sekarang untuk yang penataran, yang di Samaria itu jalan kampung. Malah kalau sekarang ini kawasan yang agak bahaya untuk orang-orang Israel, karena di situ banyak ini pengganas lah, teroris, terutama di dalam yang Hamas ataupun yang punya organisasi sana. Oke, pada waktu itu Tuhan mereka boleh pilih jalan yang lebih selamat, walaupun sedikit panjang masa. Tapi penelitian Yohanes mengatakan dia perlu melalui Samaria. Dan tidak dijelaskan oleh kitab mengatakan kenapa dia perlu. Tapi akhirnya apa yang dia perlu ialah karena dia mau jumpa dengan perempuan yang sama. Dan dia datang bukan pada waktu malam, pada waktu tengah hari, dalam bahasa Indonesia bolong. Tengah hari siang-siang dia datang. Saudaraku, saya mau simpul. Pada waktu di ujung sekali tidak ada satu waktu Nikodemus bertemu Yesus, tidak ada satu yang dinyatakan sana yang Nikodemus menerima Yesus sebagai Tuhan yang diselamat pribadi, dia percaya kepada Yesus, tidak. Tetapi bagi perempuan Samaria di ujung dia bukan hanya menerima Yesus, tapi dia menjadi penginjil. Kan? Ketika bersama Nikodemus, Tuhan mengatakan kamu perlu dilahirkan kembali. Soalnya mengapa saya katakan sini bahwa dilahirkan kembali bukan sesuatu yang kita usahakan. Dilahirkan kembali seperti harus dikerjakan. Nikodemus dia katakan kalau kamu masuk kerajaan surga kamu harus dilahirkan kembali. Dia tidak paham. Nikodemus bilang macam mana orang sudah tua macam saya masuk lagi rahim ibu saya mau lahir kembali. Apa yang Yesus bilang? Kau pengajar sudah jadi pengajar di itu orang-orang Yahudi menjadi ajar agama, tapi ini pun kau tidak tahu, dia macam sindir. Tapi jika kita lihat dengan apa yang berlaku dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kepada perempuan ini, kamu harus lahirkan kembali. Dia tidak cakap begitu, kamu harus lahirkan kembali. Malah perempuan ini menerima Yesus sebagai Tuhan. Mungkin nggak mau katakan, tapi benar tua dengan perempuan Samaria dia kasih expose, dia kasih ungkapkan dosa-dosa dia, kan? Saya beritahu kamu, kalau kamu disayangi oleh seorang, ataupun kamu menyayangi seorang, saling menyayangilah. Kamu tidak akan yakin sepenuhnya bahwa orang itu sayang dengan kamu, selagi orang itu tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Duduk sama dengan saya.
Tapi jika dia sudah tahu siapa kamu, dengan segala kelemahan kamu, mungkin juga segala yang telah kamu lakukan yang tidak bagus pada masa lalu, tapi dia masih sayang dengan kamu, kamu tahu orang sayang dengan kamu. Saya mengaku banyak orang yang berpura-pura di depan pasangan dia, karena dia mau pasangan dia sayang dengan dia berdasarkan apa yang ada pada dia yang baik-baik saja. Tapi dia tidak yakin bahwa orang ini sayang dengan dia selagi orang itu tidak tahu kelemahan. Tapi jika orang itu tahu kelemahan dia, tapi orang itu masih lagi sayang bersama dengan kamu, confirm itu memang dia sayang kamu. Saya beritahu kamu, Yesus datang bercerita dengan perempuan Samaria ini. Cara dia ungkit, dia bongkar, malah waktu Yesus datang, apa itu perempuan Samaria katakan? Kamu orang Yahudi, mana boleh bergaul dengan kami orang Samaria? Kan? Tapi Yesus bilang, saya mau berbicara dengan kamu. Dia menerima. Kan pertama dia bilang orang Yahudi, kemudian tidak lama kemudian dia panggil Yesus apa? Guru. Kan? Tidak lama kemudian dia panggil Yesus adalah Tuhan. Cara Tuhan Yesus ungkit ataupun bongkar dia punya latar belakangnya dia begini. Panggil suami kamu. Terus perempuan itu bilang, minta maaf saya tidak suami. Betul kamu cakap tidak. Tuhan Yesus cakap bukannya betul dia tapi kau cakap dengan dia puji sebenarnya. Kau tidak tipu, betul kau orang yang jujur, betul kau tidak suami. Karena kau sudah kawin 5 orang, 6 orang. Yang kau sekarang ini 5 orang sudah kawin, yang sekarang ini pun bukan suami kau. Makanya perempuan ini hidup dalam perzinahan bukan 1 kali, berkali-kali. Dan kenapa? Walaupun dalam keadaan seperti ini, Yesus masih mau bergaul dengan dia. Mengapa perempuan ini sangat yakin bahwa pribadi ini sayang dengan saya. Sayang dengan perempuan Samaria tersebut. Tuhan Yesus bilang, kalau kau tahu siapa yang kau minta, kau bercakap ini. Kalau kau tahu siapa yang kau bercakap ini, pasti kau akan minta dan kau akan menerima. Kau akan mendapat air yang tidak pernah akan kering. Terus perempuan bilang, iya saya tahu itu. Tapi itu bila Mesias ataupun Juru Selamat itu akan datang, dia bilang. Dan Tuhan Yesus jawab dari perempuan ini, yang dia tidak cakap ini pada si Nikodemus. Dia tidak beritahu pada Nikodemus, saya adalah Mesias. Tidak. Dia beritahu, sayalah dia. Saudaraku, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang rendah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tertinggal di belakang, orang-orang yang kamu tahu kenapa dia pergi ambil air pada waktu tengah hari? Perempuan itu pergi ambil air tengah hari, supaya ambil air dipergi, karena ini bukan di Minau. Kalau di Minau tidak panas juga lah. Ini di gurun. Tengah hari itu sebenarnya mau cari penyakit saja. Yang paling sesuai untuk ambil air ialah pada waktu pagi atau waktu petang. Tapi kenapa dia pergi ambil waktu pagi? Karena dia tahu waktu dia pergi ambil air, tidak ada perempuan lain yang pergi. Karena itu menunjukkan siapa dia. Dia ini seorang yang sudah di outcast. Kamu tahu yang orang tidak suka apa? Tunang sudah dia datang sudah sia dan pendosa ini lebih kurang macam itu. Jadi dia tidak mau mengalami krisis seperti itu. Dia pergi waktu orang tidak ada. Dan Tuhan Yesus datang pada waktu itu untuk dia. Tuhan sangat sayang dengan Anda dan saya, saudara-saudaraku. Ada satu yang saya mau bawa kita pada pagi hari ini untuk melihat. Tuhan menyediakan bagi kita sepanjang tahun 2003 ini satu, saya katakan masa depan, satu hidup yang penuh dengan berkemenangan. Amin. Tapi Tuhan tidak mau memberikan kepada kita berdasarkan merit yang ada pada Anda dan saya. Tapi Tuhan mau melakukan ini dengan anugerah. Tuhan mau memberi kepada mereka yang percaya. Tuhan yang mau memberi kepada mereka yang depend, berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Kamu katakan apa itu berharap sepenuhnya kepada Tuhan? Itulah yang kita bilang iman. Kita percaya pada Tuhan. Kita menerima kepada Yesus. Menerima apa yang Tuhan Yesus offer dan berikan kepada Anda dan saya, yaitu tahun rahmat, yaitu anugerah, yaitu kasih karunia Tuhan beri pada Anda saya. Dan ini satu cara, malah perkataan yang tepat ialah satu-satunya cara untuk kita dapat mengalami dan melalui masa depan kita ini tahun 2003 ini dengan penuh berkemenangan. Tuhan tidak mau yang campur. Tuhan tidak mau yang mix. Kan? Masih ingat lagi Tuhan Yesus bilang anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru.
Dia punya kantong karena sebenarnya ada deh bekas air deh. Tapi dulu mana ada kontainer, ada galen kan. Jadi dia macam kantong ini maksudnya merujuk pada kulit binatang, kulit kambing. Oke, dibuat khas begitu dan jadi tempat menyimpan air. Jadi kalau anggur baru dia akan masuk dalam anggur baru. Anggur baru tidak boleh masuk dalam kantong lama. Sampai yang berlaku ialah nanti anggur yang bila dia mengalami proses fermentasi ataupun penapaian itu kan, dia menyiapkan kulit kambing itu akan rebuh yang tua ini dan bocor dan sayang itu anggur. Apa yang Tuhan sampaikan pada Anda dan saya adalah Tuhan mengatakan bahwa hidup kita dalam tahun 2003 ini harus sepenuhnya berdasarkan anugerah, bukan berdasarkan apa yang Anda tahu, apa yang Anda pikir Anda boleh, seperti Nikodemus. Tetapi kita menjadi seperti perempuan Samaria yang menerima segala sesuatu yang Tuhan mau offer kepada Anda dan saya. Amin. Dan Tuhan memberikan itu dengan melalui dan hanya melalui iman, percaya. Saya mau sebut ini satu situasi yang sangat penting bagi kita. Karena sampai semua kita sudah terima Yesus. Amin. Sudah terima Yesus kan? Jadi bila Anda sudah terima Yesus, Anda adalah orang benar. Amin. Kita semua orang benar. Dalam pikiran kalau perjanjian lama, sesuatu yang haram itu tidak mesti haram. Karena mereka takut yang haram itu akan mempengaruhi yang halal. Karena dahulu kalau pada zaman perjanjian lama, yang apa itu? Yang tidak tahir akan memudaratkan yang tahir. Boleh bersama dengan saya? Sama mengapa kalau ada orang yang penderita kusta, mereka harus dikucilkan, tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Kalau mereka terpaksa berada di tengah-tengah masyarakat ataupun ramai orang ramai, mereka harus berteriak, tidak tahir, ataupun apa istilah kalau kita tidak tahir? Tidak kudus lah, tidak suci, ataupun kotor kan, supaya orang pun bagi leluhur dia. Lalu, kan? Karena kalau dahulu yang tidak tahir akan menyiapkan orang yang tahir menjadi tidak tahir. Tapi perjanjian baru sebaliknya, kita menjadi benar bukan karena kita melakukan benar, tapi karena kita menerima kebenaran daripada ayat yang Yesus beri kepada Anda dan saya. Dan ada satu firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 15. Saya mau kita baca ini. Yaitu ada satu peristiwa yang dialami oleh Petrus ketika berada di satu tempat sebelum dia pergi jumpa dengan Cornelius, seorang pribadi orang Rom yang ada di kota Yoffa ataupun Java sekarang. Dia berada di satu tempat rumah orang penyamak kulit. Dia bilang maksudnya tempat itu memang bau itu kan, tempat buat barang-barangan kulit ini. Jadi kulit ini soalnya direbut dulu, buang dia punya daging-daging semua itu memang bau tempatnya. Tapi Paulus di situ, Petrus. Pada waktu itu dia tengah hari dia tidur sebelum ada dua orang yang datang jumpa dia, mau bawa dia pergi jumpa dengan Cornelius. Karena Cornelius sudah bermimpi lebih dahulu bahwa ada seorang pribadi bernama Petrus. Dia bilang satu rumah di rumah penyamak kulit, kau bawa dia di sini, dia bilang. Bawa di rumah kau karena ada sesuatu yang dia mau sampaikan kepada kamu. Itu berlaku hari sebelum. Jadi sebelum ada dua orang utusan si Cornelius sampai kepada Petrus bermimpi dan dia bermimpi 3 kali. Yaitu Tuhan turunkan dia depan dia di atas satu kain putih semua binatang-binatang yang haram bagi orang Israel, yang tidak boleh makan, yang berkaki belah, termasuklah babi. Semua di sana binatang-binatang yang memang tidak boleh orang yang dilarang untuk dimakan oleh orang Israel, yang mereka tidak makan sampai sekarang pun. Saya tidak paham ini cerita ini. Dahulu orang terus terjemah tentang makanan. Sebenarnya bukan hanya tentang makanan, tapi perkataan firman Tuhan sendiri. Dia bilang Tuhan Yesus, Petrus, sembelih dan makanlah. Itu dia bilang si Petrus, Tuhan, mana boleh? Ini haram. Mana bisa makan benda haram? Dia bilang. Terus Tuhan jawab dengan dia katakan begini, Petrus, apa yang Tuhan katakan halal, kamu tidak boleh katakan haram. Dia katakan ini, dia dalam ayat yang ke-15. Kisah Rasul 10 ayat 15. Kedengaran pula kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.
Tapi sebenarnya bukan bersama makanan. Dia berdasarkan orang. Karena esoknya dia bersama dengan 2 orang utusan itu pergi berjumpa dengan Cornelius, yang dimana orang Israel tidak boleh bergaul dengan orang Yunani. Tadi sudah dengar mereka tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria ialah Yahudi campuran. Sudah hybrid. Maksudnya bukan lagi original orang Yahudi, tapi mengamalkan agama Yahudi. Cukup bagus, sedangkan itu pun tidak boleh bergaul dengan orang Israel. Apalagi orang Yunani yang tidak mengamal, bukan ada darah Yahudi, dan lebih-lebih lagi mereka menyembah Tuhan yang bukan sama dengan apa yang disembah oleh orang Israel. Lagi-lagi tidak boleh bergaul. Jadi Tuhan sedang menyediakan Petrus untuk menerima satu pemikiran bahwa apa yang halal Tuhan katakan halal, tidak boleh katakan haram. Nah, saya mau tanya, siapa yang halal, siapa yang haram sebenarnya? Adakah Tuhan mengatakan bahwa si Cornelius itu dulu haram, tapi dia nyatakan dia halal? Saya beritahu kamu, perempuan Samaria ini ketika dia menerima Yesus, segala dosa-dosa dia diampuni. Macam mana kita tahu ini? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran kita adalah anugerah. Barang siapa menerima kelimpahan kasih Tuhan-Nya dan anugerah kebenaran akan hidup berkuasa. Macam mana kita terima kebenaran ini? Kita terima Yesus sebagai Tuhan selamat pribadi kita, yang dia mati bagi pihak kita. Amin. Jadi Anda dan saya sekarang sudah dulunya haram, sekarang sudah jadi halal. Dan Tuhan lakukan ini sekali untuk selama-lamanya. Bersama dengan saya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 mengatakan bahwa satu kali Tuhan mempersembahkan korbannya untuk Anda dan saya, dan memuduskan mereka yang dikuduskannya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saya mau tanya, siapakah yang berani mengatakan haram atau tidak benar kepada orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan? Kadang-kadang kita bilang, oh bukan saya penentuan, tapi kadang-kadang kita menuduh diri kita. Boleh bersama dengan saya? Kita katakan, patutlah saya ini tidak diberkati karena saya. Kamu sudah mengatakan hal haram, apa yang sudah Tuhan katakan haram. Perkataan Tuhan sangat jelas. Dia katakan apa yang Tuhan katakan halal, jangan kamu katakan haram. Apa yang Tuhan katakan sudah benar, kamu adalah orang benar, jangan ada yang berani cakap orang berdosa. Kenapa kita yakin tahun 2023 adalah tahun bagi pihak kita? Karena kebenaran ini. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat ini sangat istimewa. Semuanya karena atas dasar kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Bapa di surga menyerahkan Yesus untuk mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Dalam Yohanes, saya tutup ini. 1 Yohanes pasal 10 pasal 4 ayat 10.1 Yohanes pasal 4 ayat 10, firman Tuhan mengatakan begini. Inilah kasih itu. This is love. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tutup. Senang. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saya mau ajak kita introspektif. Untuk melihat secara perbandingan. Boleh bersama dengan saya? Apakah hukum yang pertama dalam hukum Taurat? Iya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, apalagi ada saya lupa. Dengan segala akal budi, kekuatan, all your might kan? Sebenarnya bukan itu, sebenarnya itu salah sebenarnya. Itu adalah rangkuman daripada hukum Taurat sebenarnya. Yaitu kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap kekuatan, segenap kemampuanmu, dan kasihlah sama manusia. Itu adalah ringkasan. Tapi sebenarnya hukum yang pertama bukan itu. Hukum yang pertama ialah jangan ada Allah lain. Boleh. Tapi dia punya kesimpulan ialah kasihlah Tuhan. Dua bagian ini hukum Taurat, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Yang jangan mencuri itu ialah supaya kita mengasihi sesama. Jangan menginginkan orang-orang lain itu semua mengasihi sesama. Tapi yang paling fundamental ialah kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan inilah yang diperintahkan kepada orang-orang Israel untuk lakukan. Dan saya beritahu kamu,
Akhirnya Tuhan memberitahu pada Anda dan saya pada hari ini bahwa definisi kasih adalah bukan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Tapi ternyata adalah kasih itu adalah Tuhan Yesus yang mengasihi Anda dan saya dengan segenap hati, dengan akal budi, dengan segenap kekuatan. Boleh bersama dengan saya? Kita mengasihi bukan karena kita mengasihi karena kita dikasih Tuhan lebih dahulu. Maksudnya kegenapan hukum Taurat hanya dapat berlaku jika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Selama 1700 tahun tidak ada seorang pun di perjanjian lama di kalangan orang Israel yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat ini. Yang pertama ini, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap budi kekuatan, tidak seorang pun dapat. Ayub pun kagak. Jadi kamu tanya, jadi kenapa Tuhan Bapa di surga bagi hukum Taurat kepada orang Israel? Hukum Taurat diberikan kepada kita bukan supaya kita dijustifikasikan sebagai benar. Oh, dia sudah buat dari A to Z, benar. Nah, kalau ada orang boleh buat, boleh capai justifikasi ini, tapi tidak ada seorang perbantuan mengatakan tidak seorang pun yang benar. Semua orang kehilangan kemuliaan Allah, semua orang terjatuh dalam dosa. Tidak seorang pun dapat melakukan ini. Jadi kenapa Tuhan tahu yang kita semua ini pendosa dan tidak dapat melakukan tuntutan hukum Taurat ini, tapi kenapa Dia berikan? Dia berikan kepada Anda dan saya untuk menyadarkan kita, menginsafkan kita bahwa kita ini pendosa. Supaya tinggal satu lagi yang kita perlukan, akhirnya, yaitu juru selamat. Jadi kita bilang, Tuhan, ada bagusan, awal-awal kita bilang, Tuhan, saya give up, saya menyerah, saya tidak mampu, saya perlukan yang lain. Hukum Taurat, dia punya fungsi adalah ini, untuk menginsafkan kita. Hukum Taurat adalah seperti cermin, boleh bersama dengan saya? Bersama seperti cermin. Kalau cermin itu, kamu nampak di cermin itu, muka kamu tidak handsome, jangan marah itu cermin. Cermin itu tidak masalah. Yang ada masalah ialah orang yang dalam cermin tersebut. Jadi cermin ini adalah hukum Taurat. Dia hanya bagi nak kita nampak betapa buruknya kita. Tapi dia tidak boleh menjustifikasikan Anda sebagai benar. Dia hanya boleh menginsafkan kamu bahwa kamu tidak mampu. Dan akhirnya sebenarnya kita menyerah. Kita katakan, Tuhan, saya perlukan Engkau. Inilah kasih itu. Kalau dahulu Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan akal budi. Sekarang Bapa di surga datang dan dalam pribadi Yesus dia katakan, lihat sekarang ini, saya datang dan saya mengasihi kamu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Saya mati di kayu salib untuk kamu. Saudara, inilah kasih Tuhan. Inilah kasih Tuhan. Dia datang untuk to heal the broken heart. Broken hearted. Tuhan datang untuk menyembuhkan Anda dan saya. Tuhan datang untuk memberikan kepada kita semua yang Dia sudah sediakan bagi Anda dan saya. Malah Tuhan katakan, Dia berikan kepada Anda dan saya, jika Anda percaya pada Yesus, Dia katakan begini. Jika Anda percaya pada Yesus, saya mau tegaskan ini. Dia katakan begini, aku tahu apa rancangannya ada padaku mengenai kamu. Untuk tahun 2023, ini perkataan saya sendiri. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan memberikan padamu masa depan penuh harapan. Kamu tanya, Tuhan bagaimana itu boleh berlaku dengan saya? Saya ini bukan baik. Tuhan katakan, saya lakukan ini bukan karena kamu baik. Saya lakukan ini karena kamu percaya dan berharap pada Yesus Kristus. Bukan berbicara tentang kasih kamu, tapi berbicara tentang kasih saya pada kamu. Saudaraku, mari kita hadapi tahun 2003 dengan dasar ini, yaitu Tuhan sayang dengan saya. Tuhan sayang dengan saya. Bila saya cakap begini kan, kalau saya suruh kamu cakap, kamu selalu katakan begini, tapi Tuhan sayang saya kan? Saya tegaskan semula. Apa yang Tuhan sudah katakan halal, jangan kamu berani-berani cakap haram. Apa yang sudah Tuhan katakan kamu sebagai orang benar, jangan kamu katakan kami ini orang-orang berdosa. Kamu katanya, kenapa? Kan kalau saya berdosa macam mana? Saya sudah katakan awal-awal tadi, Tuhan Yesus telah mati untuk kita sekali untuk selama-lamanya. Kamu pikir Dia mati untuk dosa kamu yang kemarin saja kan? Karena Bapa di surga tahu, Yesus tahu bahwa hidup kamu itu dari A to Z. Belum sama dengan saya. Tuhan Yesus sudah tahu.
Hidup kamu dari A Z, dari kamu lahir sampai kamu mati, dia sudah nampak. Karena Bapa di sorga, Tuhan kita bukan di dalam waktu, dia di luar waktu. Dia melampaui ruang dan waktu. Kita kena combine, kita kena batas dengan waktu. Kita tidak tahu apa yang berlaku masa depan. Kita boleh lihat masa lampau, itu pun kita lupa kadang-kadang. Kita punya view ialah vertikal, kita ini horizontal, kita rata, kita lihat rata. Kalau kita nampak itu peret kan kereta dulu ada kan tahu besar ada kan. Lepas itu juga kita nampak limpasan baru kita nampak yang sana yang kereta berhias yang di belakang. Kita hanya nampak yang kita nampak saja. Tapi Yesus dia punya view bukan masih view kita, dia punya view ialah helikopter view atau drone view. Dia nampak itu peret sana sampai ujungnya nampak. Dia nampak hidup kita sepanjang hidup kita. Dan ketika kamu terima dia sebagai Tuhan cuma pribadi dia, dengar baik-baik ini saya percaya ini satu revelation. Tuhan sudah tahu apa yang kamu gagal, apa yang kamu buat salah, apa yang kamu berdosa, apa yang kamu tidak buat benar. Sepanjang hidup kamu. Dia bukan hanya nampak pada waktu kamu terima Yesus. Dia nampak hidup kamu. Sama apa kamu bilang, saya serahkan hidup saya. Dan firman Tuhan dari Ibrani pasal 10. Belum baca ini, Ibrani 10. Panjang itu. Dia bilang satu kali untuk selama-lamanya. Ulang berkali-kali. Satu kali untuk selama-lamanya. Mereka yang dikuduskannya, dia bilang. Maksudnya Anda dan saya sudah dihalalkan, sudah dibenarkan oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Jika saya gagal, bagaimana penentuan? Nanti, ingat ini. Kegagalan kamu tidak menyebabkan kamu kembali menjadi orang berdosa. Kamu melakukan dosa, tapi kamu tidak menerima hukuman dosa. Karena dosa yang kamu buat itu sudah Yesus tanggung di kayu salib. Apa yang harus kamu buat? Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saya tahu saya salah. Mungkin kamu katakan seperti saudara-saudara, misalnya kita adik-beradik, kita suami istri, saya terlepas cakap. Kita punya istri, kita sudah mengampuni kita. Ya, tapi gimana dia sudah terima kita seperti suaminya. Dan ini bukan istri atau suami kita, ini Tuhan Yesus sudah menerima kita. Kita katakan Tuhan, saya menyesal apa yang saya buat. Mungkin kita menyesal, tapi saya tahu Tuhan, kebenaran saya tidak pernah hilang. Saya tak benar di depan Tuhan. Dan ini betul-betul hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan. Kalau perbuatan, bila saya gagal, oke, saya berdosa. Bila saya benar, saya benar. Tidak. Itu perjanjian lama. Kantung anggur lama, anggur lama. Jangan masukkan anggur baru dalam kantung yang lama. Akhirnya kita mix, sayang, anggur semua terbuang. Saudaraku, kita hidup dalam dasar kasih Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi Anda dan saya. Amin. Saudaraku, kita tidak pernah kehilangan kebenaran kita. Sama apa saya mau supaya kita jangan menghakimi orang-orang Kristen di luar sana yang bersalah, berdosa. Yang mereka perlu dengar dan berita gembira bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, saya percaya kalau mereka tahu itu, itulah yang menjadi motivasi. Saya katakan motivasi. Saya lebih luar biasa itu kuasa yang Tuhan beri pada dia untuk keluar daripada kelemahan ataupun dosa ini, supaya dia jangan bergelumang. Contoh dengan hati peristiwa, boleh lihat itu lagi nih. Mesti mau cakap ini. Masih ingat lagi Paulus dia tegur seorang yang berzina. Dia sebenarnya berzina ini. Dia berzina dengan istri bapak dia. Oh, luar biasa itu lawan. Bukan mama dia lah. Mungkin bapak dia ada 2, 3 istri kan. Jadi salah satu istri bapak dia mungkin dia berzina. Mungkin yang paling muda lah. Jadi ini Kristen, ini jemaat Tuhan. Jadi Paulus bilang kucilkan dia bilang. Tapi di 2 Korintus akhirnya dia mau kembali dan Paulus pucuk jemaat terima dia semula. Dan ayat firman Tuhan yang Paulus katakan begini. Tidak tahukah kamu, dia bilang, dia cakap orang berdosa ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini bait Allah? Dia tidak cakap bilang, oh kau sudah berzina, kau punya badan ini tubuh rumah setan sudah. Tidak. Dia masih ingatkan dia tidak sengaja. Dia katakan tubuhmu ini bait Allah. Jadi janganlah pergunakan bait Allah ini seperti bait setan atau rumah setan. Maksudnya orang ini tidak pernah kehilangan identitas sebagai orang percaya dan orang benar. Yang halal Tuhan katakan, jangan kita katakan haram. Saudaraku, dengar baik-baik. Kita percaya, bila kita percaya bahwa kita orang benar, tahun 2023 ini saya pasti di pihak kita. Tuhan menyembelih kita.
Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dan luar biasa dengan kami. Hamba-Mu sudah selesai sampaikan isi firman Tuhan. Dan saya percaya Engkau terus mencari hati kami, memberikan kami terang baru, lebih memahami, lebih mengalami, dan menerima kuasa Tuhan, manifestasi pekerjaan Tuhan. Kami percaya pada surga, apapun yang permulaan kami tahun 2003 ini, adakah kami mulai dengan orang bilang langkah kaki kanan, langkah kaki kiri dan sebagainya. Mungkin dalam keadaan kelemahan, ataupun mungkin dalam keadaan yang mungkin biasa-biasa dan sebagainya. Tapi kami berdoa, kami percaya, dan kami yakini, kami istiharkan tahun 2003 ini milik kami. Maksudnya Tuhan di pihak kami, Tuhan menolong kami. Apapun cabaran yang kami alami tidak akan menyebabkan kami firman Tuhan mengatakan tergeletak Bapa di surga, jatuh, terkulai Bapa di surga. Karena Engkau mau mengangkat kami, Engkau memberikan pada kami yang terbaik. Malah Engkau telah menjanjikan pada kami masa depan yang kami miliki, yang penuh dengan sejahtera dan penuh pengharapan. Dan kami percaya ini semua bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami bijak mengatur pekerjaan kami pandai mencari rezeki dan sebagainya, kami memiliki modal dan sebagainya, kami memiliki semua kekuatan untuk menghadapi tahun 2003 ini, modal dan sebagainya, mungkin juga simpanan dan sebagainya. Tetapi kami percaya Bapa di surga, kebaikan Tuhan pada kami, yaitu kasih Tuhan pada kami. Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi perempuan Samaria. Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi perempuan yang memecahkan buli-buli pualam meminyaki kaki Tuhan. Mereka datang kepadamu, mereka berharap padamu Tuhan. Dan Engkau nyatakan sendiri bahwa kasih itu adalah bukan tentang kasih kami, tapi kasih Engkau kepada kami. Dan pada hari Bapa di surga, kami mau meletakkan dasar ini, yaitu kasih Tuhan kepada kami, untuk menghadapi tahun baru ini dengan penuh berkeyakinan, iman percaya kami bahwa jika Tuhan di pihak kami, tidak ada yang menentang kami, tidak ada yang dapat mengapa-apakan kami. Terima kasih Bapa di surga, baik penyakit COVID, baik keadaan ekonomi, walaupun keadaan isu-isu perangan yang memberi kesan kepada ekonomi dunia, dan keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini Bapak dan Saudara dari segi gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan sebagainya tidak akan mengapa-apakan kami. Malah bukan hanya kami, tapi semua orang percaya di seluruh dunia Bapak dan Saudara yang berharap pada Engkau. Terima kasih kepada surga. Kami percaya pada surga tahun 2003 ini adalah tahun baik kami untuk melihat pekerjaan Tuhan, manifestasi pekerjaan Tuhan yang lebih luar biasa. Saya berdoa nama Yesus, semua jemaat Tuhan yang percaya akan kenyataan firman Tuhan pada pagi hari ini mulai mengalami manifestasi pekerjaan Tuhan yang luar biasa pada surga. Engkau mulai buka jalan bagi mereka pada surga. Khusus mereka yang ada isu, ada problem, ada masalah, Engkau mulai buka jalannya. Tetapi ada hambatan, Engkau mulai memberikan mereka damai sejahtera pada surga. Malah jika oleh antara kami di sini Tuhan, yang ada yang patah hati, inilah tujuan Tuhan untuk kami. Engkau mau menyembuhkan kami, Engkau mau memulihkan kami, Engkau mau memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang kita percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita mengambil perjamuan kudus. Mari kita sama-sama istiharkan kebenaran firman Tuhan ini untuk Anda dan saya. Amin. Haleluya. Kalau kita mau persoalkan bagaimana kita diberkati berdasarkan apa yang kita lihat diri kita, memang tidak ada dasar. Kita tidak konsisten. Kita tidak, orang bilang alim pun bukan alim. Ada yang bilang main alim-alim saja. Tapi pada hari ini kita istiharkan semua yang kita miliki karena satu hal, yaitu beli roti ini dan minuman ini, yaitu kita mengistiharkan kematian Kristus. Maksudnya sudah dibayar. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita, bukan tahun 2003 saja, sepanjang hidup kita, Tuhan yang sudah bayar. Malah Tuhan membayar bukan hanya sampai di ujung hidup kita, tapi sampai ke surga. Bersama dengan Tuhan di surga kelak. Haleluya. Jadi kalau sudah semua ada, kita pegang roti dan minuman ini, kita mengucap syukur dulu. Mari kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau berikan kami satu penghormatan, satu kesempatan untuk dapat mengisytiharkan sekali lagi di minggu ini
kematian Kristus bagi kami. Karena kematian Kristus, darah tertumpah, membayar segala sesuatu yang Engkau janjikan bagi kami miliki Bapa di sorga ketika kami percaya pada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kematian-Mu adalah kehidupan bagi kami Bapa di sorga. Roti yang Kau beri pada kami untuk kami makan ini, roti tidak beragi, menggambarkan tubuh-Mu yang dihancurkan untuk kami. Malah ketika tubuh-Mu hancur, bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan kami. Roti ini Bapa di sorga, memberi hidup bagi kami, memberi kekuatan bagi kami, damai sejahtera bagi kami. Dan air yang warna merah ini Tuhan, menggambarkan darah-Mu yang tertumpah bagi kami, yaitu penebusan bagi kami. Harga yang dibayar dengan harga yang mahal, kematian-Mu Tuhan, supaya kami memiliki kehidupan Bapa di sorga, pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Apa yang telah Engkau nyatakan melalui darah-Mu yang tertumpah sebagai meterai janji yang tidak pernah berubah, bahwa Engkau sudah istiharkan kami sebagai halal, dan kami tidak boleh dikatakan kami haram. Kami tidak dikatakan bahwa kami lagi sebagai orang berdosa, tapi kami menjadi orang benar di depan Tuhan karena Kristus telah memeteraikan itu dengan penumpahan darah. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat bersama-sama. Kita angkat minuman ini sedikit. Demikian juga yang mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan baik kami mensiarkan kematian melalui perjamuan kudus ini. Dan kami rindu supaya Engkau datang segera Tuhan. Angkat kami Bapa di surga bersama dengan Engkau. Dan kami percaya pada surga sehingga saat itu kami tetap bersama-sama dalam perjamuan kudus yang mengisytiharkan kami adalah orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah mengalami kemenangan dalam Kristus Yesus karena kematian Kristus. Terima kasih pada surga, bersyukur berkat-Mu Tuhan. Dan saya percaya ketika kami mengalami perjamuan kudus ini ada mukjizat terjadi. Tubuh kami lemah dikuatkan Bapa di surga. Bagian-bagian tubuh kami yang lemah, Tuhan Yesus saat ini Engkau pulihkan Bapa di surga. Kami tidak akan menjadi sama seperti dunia ini yang mengalami kelemahan tubuh, kesakitan dan akhirnya mereka meninggal. Tapi Engkau memberikan kepada kami Tuhan tubuh yang tetap kuat, segar, malah di surga. Engkau mau supaya kami mengalami hidup dan hidup yang penuh berkelimpahan dan malah hidup kekal di surga. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Besok apa yang di penghujung ibadah kita sekali lagi selamat tahun baru, masa depan penuh pengharapan. Minggu lepas, minggu ini Tuhan mengasihi kita atas dasar kasih. Amin. Jadi sepanjang tahun 2023 ini kita jalan di mana-mana pun kita berada, dan pekerjaan kita beritahu diri kita, Tuhan sayang sama saya. Tuhan sayang sama saya. Iblis mau kasihkan kita tentang dosa kita. Tadi kita bilang kita orang benar. Amin. Iblis bilang kau haram. Kita bilang jangan cakap haram. Apa yang Tuhan sudah katakan halal. Amin. Jadi sebelum kita berpisah-pisah, saya mau berdoa untuk berkat untuk kita, sehat berkat. Dan selepas ini kita ada refreshment bersama-sama. Kita beradab sebentar sekejap. Jadi jangan terus pulang lah. Oke, kita berdoa. Kita tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya, tapi kita berdoa ini. Dua hal ini saya tidak pernah ajak secara pribadi, tapi kita berdoa keadaan di Ukraina. Kita berdoa supaya orang-orang percaya di situ tetap diberi kekuatan. Yang pertama. Yang kedua di China. Kita berdoa supaya melalui peristiwa ini kita tahu orang-orang percaya orang Kristen di China dan mereka sangat-sangat mengalami cabaran waktu sebelum ini. Ada yang melihat ini sebagai satu kesempatan untuk penginjilan. Jadi kita berdoa kepada mereka, Tuhan buka jalan di mana firman Tuhan mengatakan di mana banyak pelanggaran, berlimpah-limpah kasih karunia. Dalam Paulus, firman Tuhan mengatakan kepada Paulus,
justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Jadi Paulus bilang, justru aku bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidupku. Jadi kita punya perspektif tentang hal-hal negatif ini berubah. Kalau ada masalah, cabaran hidup kita, cabaran, itu kesempatan untuk kita melihat mujizat Tuhan. Amen. Kita berdoa untuk orang-orang di China, misalnya peristiwa COVID ini, kita berdoa untuk kerajaan negara kita, terutamanya kerajaan negeri Sabah, supaya tetap aman, tetap stabil. Oke, kita halau, kita patahkan semua pekerjaan iblis yang coba mau ganggu-gugat kita punya keharmonian, khususnya lah kehidupan kita sebagai orang Kristen di negara kita lah. Oke, mari kita berdoa dan saya akan berkati kita semua. Bapa di surga, sekali lagi kami ucap syukur, berterima kasih kepadamu. Kesempatan ini sangat baik bagi kami Tuhan untuk menyatakan hati kami kepadamu dan hal-hal yang sekarang sedang berlaku. Kami secara kolektif, secara jemaat Tuhan menyatakan ini keperluan Bapa di surga, dan kami percaya Kau lebih tahu keperluan ini, yaitu orang-orang percaya yang mengalami kesan daripada peperangan yang berlaku di Rusia dan juga di Ukraina, atau di mana-mana Bapa di surga, semua yang mengalami musibah karena mereka orang percaya pada surga. Engkau tak melindungi mereka, menjadikan keluar, termasuk orang-orang negara China Bapa di surga, yang mereka sedang mengalami lantaran COVID Bapa di surga yang luar biasa. Tapi kami percaya kasih-Mu dan kuasa-Mu lebih luar biasa. Bapa surga, jika dia harus terjadi, saya percaya semuanya karena rencana-Mu untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka perlukan juru selamat. Yang saya percaya pada surga, orang-orang percaya di situ di China khususnya, yang akan berikan mereka kekuatan hikmat, malah Bapa surga penyertaan-Mu yang luar biasa, mujizat, supaya mereka menjadi saksi-Mu Tuhan, menyatakan pengharapan yang mereka ada mengenai Engkau Bapa surga dalam keadaan situasi mereka saat ini. Begitu juga di negara kami Bapa di surga, Engkau terus melihara negara kami penuh dengan aman damai. Bapa di surga, kami patahkan semua siasat iblis yang coba merosakkan keharmonian dalam negara kami, semuanya yang bersangkut paut dengan kehidupan sebagai orang percaya di negara ini Bapa di surga, supaya kami tetap harmoni. Malah kesempatan kami untuk menjadi berkat kesaksian kepada orang sekeliling kami, mereka yang tidak mengenal Engkau. Engkau memelihara pemimpin-pemimpin kami di surga, dari Perdana Menteri sampai pada kerajaan negeri kami Bapa di surga. Kami percaya Bapa di surga, Engkau yang menaikkan, Engkau juga menurunkan, malah Engkau juga yang memelihara pemimpin-pemimpin yang ada dalam dunia ini, termasuk negara kami. Bersurga sebentar kami akan keluar di tempat ini, Engkau menyertai kami dengan luar biasa, berkat Tuhan menyertai kami, kuasa Tuhan menyertai kami. Kami adalah orang benar yang melalui lagi hari-hari ini Bapa di surga, di tahun 2003 ini yang penuh pengharapan bahwa Engkau menyertai kami dengan luar biasa. Berikan kami masa depan, menjadikan berkat bagi kami, bukan karena kami layak, tapi justru karena kami tidak layak seperti perempuan Samaria, tapi Engkau datang kepada kami. Engkau menyatakan kepada kami keselamatan, juru selamat. Engkau menyatakan kepada kami kemurahan, kasih karunia-Mu Tuhan, malah kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami hidup berpuasa di tahun 2003 ini. Semuanya karena Engkau mengasihi kami, dan itu dasar yang kami sangat-sangat percaya kepada surga, menjadi kekuatan dasar bagi kami untuk menghadapi masa depan kami dan hari-hari yang datang ini dengan penuh pengharapan dalam Kristus Yesus. Surga penyertaan luar biasa, kuasa menyertai, beri peluang bagi kami untuk menjadi berkat, saksi pada waktu-waktu di mana-mana Bapa di surga, supaya kami dapat mempertanggungjawabkan apa yang kami miliki dalam Yesus pada orang sekeliling kami. Sehingga kami bertemu lagi, Kau menyertai kami dengan luar biasa, bukannya mencukupkan keperluan kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan memberikan kami dengan limpah supaya kami menjadi berkat juga orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu, kami tangguhkan ibadah kami, dan sebentar ini kami ada refreshment, Engkau berkati persekutuan kami, dan semuanya Bapa di surga karena kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang kita percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.